kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar itu Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah, teng Maktabah Anas bin Malik, napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Orang mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngaten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali mukadimah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif nate nang Habasah apa? Nate, tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham malah ruwet terus pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah, pokoknya sing roh sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta'ah itu melok, termasuk daerah perang napa, Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah ku tanpa bojo. Mulane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ana nakalane ana sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak. Ya diam-diam misalnya Ruben dirumati Bene, engko Mustafa dirumat misanane, pokoke diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk mbok nom. Boten iki mengke ana critane, termasuk mbok nom bulan balen. Ini termasuk kata kunci, termasuk napa? Mbok nom. Ini termasuk kata kunci iki. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Nggih. Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nek kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusnya ngomong itu kirim surat.
Nduk pokoke iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban ana serangan Rasulullah frontal iku dunya aku ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku dianggap napa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni bang, babonan dadi aman. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni mah mbek aman. Mulane sahabat itu budi-budi sak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saiki wong seneng wae ayo delian. Nanti saya seneng perang. Mergo hadiah untuk Ahmad utawi napa? Mane sing turunane wong bedik-bedik kaya Khalid bin Walid anak wong bedik-bedik. Ngoten niku kadang Ahmad rong bagiane diambung. Lorong bagian mbok ambung. Wah, lorong mesti bagian. Ayo di perang iku mesti to. Tuh lima bentuk napa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an iki apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhah Taqwa cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing putusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan, ternyata Khatib bin Abi Balta'ah sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenan, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran video pengumuman maklum masih itu fakot gofartu. Langsung wis kowe kelakuane mau oleh pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklum masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dianggap mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Paham ya? Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis kelakuan apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini kembali ke mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape bacok Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak critani, poso dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Oke, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan tok ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai ya bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah. Arafah. Aku ora tau poso dadi ra.
Pas saya khawatir kakek gak jarak. Kula niku mergo kula niku ape cerita foto sunat itu trauma kanca kula. Niki kisah nyata. Kula niku kanca jenis Sukron. Yo latihan ngiyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka ana somat daro napa kula. Pokoke melepok pokoke fadile poso 6 dina Syawal. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dekne ra poso. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku lho. Kula mau arep jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne ning kula kapok wong iso suci. Ning tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni. Pos sing do poso 6 dina do sowan dekne. Syukrane rokokan tenang. Iki jebule jenengan bodho niku lho. Kula men poso-poso ana jenengan jebule jenengan gak poso. Kira tuan kula kuwapok kok sulang ya tenanan kuwapok. Akhire saiki wis gur pidato fadilah mulang ngono. Dene kula ge ngoten ning titi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kala Mbak Mustofa. Nyabari melarat kala Mbak Ruhin. Misale kula cerita fadilatus sabri alal fakri. Saya tetep kalah Mbak Ruhin. Wong kula ndak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kisah nyata. Ini kurang tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik teng foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Gini saat itu kata orang-orang kafir, "Mas, kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Itu perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mas. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, itu seni. Kita senyum-senyum. Takoki Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talatis samsu. Aku bantuk surat sing informasinya itu sangat menyenangkan. Oh iku luwih seneng timbang donya sak isine kok. Nah, termasuk surat itu latat khulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa ruusakum wa muqas sirin. Gini ku surat Fatah bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso demek. Ternyata Sulhul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah ana gitu Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan lah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat khuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ora ono taun iki, Mar. Ya Umar iku, Umar kotom iku sing kepaten wong tenan wae. Wes gak terima deh, takut Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah lebih elena cakeme. Ya tapi kan ini insyaallah, Mas. Coba iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa tersapian terus ada problem-problem sosial. Latat khulun nal Masjidil Haram napa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Nak sobete ra barbar kan. Yang mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang gitu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali.
alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Wah, aku kok jenenge kaget waduh. Maksudnya biasanya nek informasi kan cosmeng ngono. Nah, kali ini melenceng berarti alas ta. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener. Iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini karena Nabi jaga mergo ora ono jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi napa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anto poso dalan. Buarane Madinah dene sewadah. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bodoh kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuwa ora ono pikiran tuwa ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis mitu gerbang Mekah le yo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngaparoi ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak poso dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umarlah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen toa. Dan ning uteke dhewe ora ono kamus toa ora. Wah, kamus toa mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, ada orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran, ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibe jelas duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita napa? Maklumi. Kalau ndak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dianggap munafik, mergo bocorno informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah. Karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa. Saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Digamane ngeten. Saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan. Pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggep prestasi. Temenajan to kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono wis dianggep prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono dianggep prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nak orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Lalu saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijunjung. Engkau pondoknya jelas mulang jelas. Nak rugen kan sinau tenanan sih ngerti ra di pondok. Engkau kitab Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngerti takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak saya juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon sana. Pak ada kiai jirang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda, yang berbeda.
Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mau idahatan, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Jadi biasanya boleh 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong udah kumpul dengan kulo, kepengen kulo pidato. Karena kulo pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan gini saya, sing turu gini saya, sing tengah-tengah gini saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Jadi ini Ihya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni, poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata pengiran ditutur wali sampeyan turu. Iku nglilir bedak salat. Gak trimo, itu saja wali di tukang turu gak trimo. Jadi cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tangine beda sholat fardu derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok to gampang to. Takok. Rewali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Yo ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya, oke mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgar ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgar mlaku tetep ra wedok, ra rodo, ra prawan, ra macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Isal gorongane pokok. Bisa. Wes catet tanem delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru ya kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau kamar aku akhirnya ngempet kira usah ngempet apa ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngrumat anak iku ibadah, ngrumat ibu iku ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngrumat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngrumat ibu iku apik, ngrumat anak iku apik. Lah ngomong sing ra teko malah wis nglakoni iku. Mergo saiki ning omah ngrumat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasikan ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten nengani pengajian kula nggih saya wong sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngrumat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, ana suwung ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarepe Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake cecek gak gelem ngaji. Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya.
Malah dia itu nggak kau diajaran. Lu itu nabi, malah saya tak yakin. Jadi Nabi Muhammad nabi tenang. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Karena Gus yo sokon melok-melok, malah ora aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngafaroi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini ku alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa napa? Setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ini tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih napa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, "Oh, nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sya'ban salah dina yauman." Loh, tapi salah dina yauman yang awal Sya'ban itu besok. Paham ya? Loh, nggih lho. Paham Mas Abu ya? Salah dina yauman Sya'ban jebule sing sitok misalnya Mustofa ngitunge Ahad, sing Rukin ngitunge Senin. Tak tetep ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak ra poso. Lah sing biasa poso dalail malaikat iki dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Paham.